Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1268. Mahapratibana bermohon untuk bertemu dengan Buddha kuno. Bersukacita dapat melihat Buddha Prabhutaratna dengan seluruh tubuh duduk di dalam stupa. Selama kalpa, sebanyak butiran debu, esensinya tiada mendua. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada satu prinsip kebenaran. Semua orang berharap dapat melihat stupa mustika dan seluruh tubuh dari Buddha Prabhutaratna. Buddha Sakyamuni masuk ke dalam stupa dan Buddha Prabhutaratna berbagi tempat duduk dengannya. Kejadian ini seharusnya sangat hangat, penuh dengan sukacita. Bodhisattva Mahapratibana telah mewakili semua orang yang ada di persamuhan untuk menanyakan kepada Sang Buddha jalinan jodoh di balik kemunculan stupa Buddha Prabhutaratna. Di saat yang sama, juga memohon untuk melihat tubuh Buddha Prabhutaratna. Di tempat persamuhan tersebut, Bodhisattva Mahapratibana mendengar hati semua orang bersukacita dan penuh semangat. Menyadari harapan bersama setiap orang dapat menyadari kemunculan stupa. Itu artinya kebajikan tinggi dari Sang Buddha. 6 paramita dalam segala praktik. Sebab dari segala praktiknya dalam mencapai bodhisattva dan buah yang telah Sang Buddha capai sekarang telah sempurna. Semua orang telah memahami dengan jelas prinsip kebenaran ini, namun juga berharap menantikan Sang Buddha dapat menjelaskan lebih terperinci akan akhlak tinggi dan reputasi hebat dari isi stupa mustika tersebut, agar dapat memahami lebih dalam untuk menjelaskan kepada semua orang agar dapat pemahaman yang lebih jelas. Jadi, bersukacita dapat melihat Buddha Prabhutaratna dengan seluruh tubuh duduk di dalam stupa. Dalam imajinasi, Buddha Prabhutaratna pada stupanya seharusnya adalah duduk, sedang duduk. Batin semua orang berharap benar-benar dapat untuk menghayatinya, dapat bertemu, dapat melihat, dapat menghayatinya. Oleh itu dikatakan, selama kalpa sebanyak butiran debu, esensinya tiada mendua. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada satu prinsip kebenaran. Selama kalpa, sebanyak butiran debu. Jika dibahas secara prinsip, di stupa mustika mengandung tubuh Buddha Prabhutaratna secara menyeluruh. Seharusnya juga dimulai sejak kalpa butiran debu sebelumnya di bab perumpamaan kota gaib. Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu mulai membabarkan Sutra Teratai. 16 pangeran mendengarkan Sutra Teratai, serta menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, dan memahami. Kemudian seluruh Sutra Teratai diserap ke dalam hati. Buddha Mahabhijna Jnana Bhikkhu memasuki kediaman samadhi. 16 pangeran membawa para makhluk yang berjodoh dengan mereka, masing-masing membawa orang yang memiliki jalinan jodoh, lalu mengikuti masing-masing pangeran dan mendengar dan menerima ajaran Sutra Teratai. Seharusnya
kita semua masih ingat. Kalpa butiran debu sebelumnya telah menjalin jodoh dengan para makhluk dan terus membimbing mereka. Maka disebut, selama kalpa sebanyak butiran debu, esensinya tiada mendua. Semua adalah untuk membantu semua orang memahami bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki Buddha. Setiap orang memiliki keseluruhan tubuh Buddha dalam batin mereka. Karena di batin setiap orang memiliki prinsip kebenaran yang melimpah. Hanya saja telah tertutupi oleh kegelapan batin. Setiap orang memiliki pagoda puncak burung nasar, tetapi telah tertutupi. Kegelapan batin telah menutupi kita. Terdapat juga guru pembimbing yang membawa kita. Ketika seseorang merasa kelelahan, guru pembimbing akan segera berkata, "Lihatlah di kejauhan, kota Mustika sudah dekat." Masih sangat jauh, tetapi dalam kabut telah terlihat kota Mustika, Stupa Mustika, di tempat yang jauh, namun seperti terlihat di hadapan mereka. Dengan sendirinya, semua orang akan tekun lagi, maju ke depan, membangkitkan semangat untuk berjalan maju ke depan. Oleh karena itu, dalam bab Guru Dharma juga memberitahukan kepada kita pahala kebajikan yang didapat oleh orang yang menegakkan sutra akan dilindungi dengan jubah para Buddha. Dengan demikian, setiap bagian demi bagian, Buddha berharap dapat mengungkapkan ajaran yang sempurna, sehingga semua orang dapat lebih memahami dengan jelas. Kita harus mengingat sifat hakiki kita yang demikian adanya, sudah lengkap kita miliki sejak masa tanpa awal. Oleh karena itu, semua orang hendaknya menghayatinya. Selama kalpa sebanyak butiran debu, esensinya tiada mendua. Esensi tiada mendua adalah tubuh dari tata hata yang sepenuhnya ada. Dengan sifat hakiki yang demikian adanya, prinsip kebenaran akan selalu berada di dalam batin kita. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada satu prinsip kebenaran. Sejak miliaran kalpa lalu, sejak kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya di masa Buddha, Mahabhijna Jnana Bibu, sutra teratai yang beliau babarkan, yang dibabarkan kembali oleh 16 pangeran, diwariskan sampai sekarang. Sutra teratai yang dibabarkan oleh Buddha Sakyamuni adalah esensi tiada mendua. Satu prinsip kebenaran selalu sama. Sejak kalpa sebanyak butiran debu. Dari zaman kuno sampai sekarang selalu sama. Maka semua orang berharap dapat melihat stupa mustika dan seluruh tubuh dari Buddha Prabhutaratna. Harapan utama dari semua orang adalah dapat melihat stupa mustika. Sebenarnya, di manakah stupa mustika ini? Di dalam lubuk hati kita. Akan tetapi, kita manusia, para makhluk harus memohon keluar. Sebenarnya, di manakah Buddha Prabhutaratna? Seluruh tubuh dari Buddha Prabhutaratna berada di dalam stupa mustika. Di manakah stupa mustika? Stupa mustika berada di dalam batin kita. Jika semua orang dapat dengan jelas memahami bahwa Buddha Sakyamuni juga dapat masuk ke dalam stupa,
dan Buddha Prabhutaratna berbagi tempat duduk dengannya. Demikian duduk di singgasana yang sama dengan Buddha Sakyamuni. Ini dapat kita lihat di naskah sutra berikutnya. Dengan bersungguh hati, kita menghayati bahwa prinsip kebenaran tidak jauh dari kita. Jika kita dapat mengamati ke dalam hakikat diri, sebenarnya Stupa Mustika senantiasa menemani kita siang dan malam. Asalkan kita bersungguh hati, Bodhisattva Mahapratibana dengan Sang Buddha harus mengandalkan kekuatan Sang Buddha. Barulah dapat demi harapan semua orang membuka Stupa Mustika. Juga melalui kumpulan belahan raga para Buddha di berbagai penjuru. Ini adalah bab kemunculan Stupa Mustika, suatu pembahasan yang besar. Dengan mengandalkan kekuatan Buddha, jika ingin membuka stupa, mesti mengumpulkan para Buddha belahan raga dan memberikan pesan, serta memanggil para murid di bawah. Setelah para murid di bawah bermunculan, seharusnya membukakan yang dekat dan mengungkapkan yang jauh. Semua ini asal mula dari peristiwa besar. Bagaimana mungkin bukan merupakan pemberkatan dari kekuatan Buddha? Bagaimana datangnya belahan raga para Buddha? Semua orang harus bersungguh hati untuk menghayati. Buddha, belahan raga, bagaimana datang untuk berkumpul. Oleh sebab itu, setelah berkumpul, karena Buddha masih harus berpesan kepada belahan raga dari para Buddha dan para muridnya. Jadi stupa mustika yang telah muncul ini sekarang telah muncul di alam semesta. Buddha yang berada di alam semesta masih saja harus berpesan terhadap murid-muridnya di bawah. Ini harus muncul dan telah dimunculkan. Prinsip kebenaran dari kitab sutra ini, yakni di masa yang akan datang, dunia tidak boleh kekurangan hal ini. Mensucikan hati manusia, mengajarkan resep yang baik kepada para makhluk. Oleh karena itu, seharusnya membukakan yang dekat dan mengungkapkan yang jauh. Dekat artinya kemunculan mustika stupa, memunculkan prinsip kebenaran dari masa yang jauh sebelumnya. Ini adalah satu tujuan utama. Buddha kuno, Buddha sekarang, dharmanya adalah sama adanya. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ini mengharuskan Buddha kuno datang untuk memberikan kesaksian. Buddha sekarang datang untuk menunjukkannya. Menunjukkan harapan beliau terhadap masa yang akan datang. Ini adalah yang menakjubkan dari kitab sutra ini. Menakjubkan pada bagaimana memberikan bimbingan dengan sabar dan secara sistematis agar semua orang melalui saat sekarang dapat mengevaluasi masa lampau, memahami prinsip kebenaran dari masa lampau, baru kemudian memadukannya dengan saat sekarang. Kita haruslah sangat jelas, barulah dapat melanjutkannya di masa yang akan datang. Bukankah ini merupakan berkah dari kekuatan spiritual Buddha? Kita harus membutuhkan kekuatan spiritual dari Buddha. Baru ada cara membuat dharma ini terungkap sangat jelas. Orang yang menegakkan dharma adalah orang yang diberkahi oleh semua Buddha, yang telah diselimuti oleh jubah para Buddha.
Demikianlah cara mereka merawat dan melindungi mereka. Ini adalah Bodhisattva Mahapratibana. Beliau mengerti maksud hati setiap orang dan mewakili semua orang untuk memohon Dharma. Agar Buddha Sakyamuni bisa menampakkan penampilan ini melalui perumpamaan penampakan Dharma ini. Inilah pentingnya memohon Dharma, agar Buddha bisa terus mengungkapkan Dharma menakjubkan, prinsip kebenaran yang melimpah ini. Meski Mahapratibana mendengar perkataannya, tetapi belum melihat wajah dan penampilannya. Makanya memohon untuk dapat melihat tubuh Buddha. Ingin membuat orang-orang dari semua kapasitas dapat menguraikan keraguan dan memunculkan keyakinan. Meskipun Bodhisattva Mahapratibana telah mendengar suara ini, namun masih belum ketemu dengan Buddha. Dia masih belum melihat wajah dan penampilan Buddha Prabhutaratna. Hanya mendengar saja, tetapi belum pernah melihatnya. Sehingga memohon untuk dapat melihat tubuh Buddha. Ini adalah permohonan yang mewakili semua orang. Hanya mendengar suara. Apakah ada Buddha di dalamnya? Hanya mendengar suara. Jadi ingin menyaksikannya dengan mata sendiri. Masih tetap berharap bisa melihat yang ada di dalam stupa. Suara yang dikeluarkan oleh Buddha Prabhutaratna. Ini adalah Bodhisattva Mahapatibana mewakili semua orang untuk mengungkapkan keinginan mereka. Dengan penuh hormat, memohon Buddha untuk membuka dan menunjukkan bagaimana untuk membuka pintu stupa ini, menampakkan seluruh tubuh Buddha Prabhutaratna di dalam stupa, ingin membuat orang-orang dari semua kapasitas dapat menguraikan keraguan, berharap dapat membantu banyak orang yang menganggapnya tidak dapat dipercayai untuk mendapatkan penjelasan tentang penampilan yang langka ini. Ini membuat keraguan setiap orang bisa demikian diselesaikan dan timbul keyakinan. Jadi, naskah sutra sebelumnya itu adalah seluruh tubuh Buddha Prabhutaratna di dalam stupa. Semua orang hanya mendengarkan suara dan masih belum pernah melihat wujud Buddha. Dengan keseluruhan tubuh berada di dalam stupa, mengucapkan pujian. Bagus sekali, Mahapratibana. Sekarang, stupa dari Tathagata Prabhutaratna, dikarenakan mendengar adanya pembabaran sutra teratai, makanya muncul dari dalam bumi. Seraya mengucapkan pujian, bagus sekali. Buddha Sakyamuni memanggil Mahapratibana dan berkata, dari Tathagata Prabhutaratna, dikarenakan mendengar adanya pembabaran sutra teratai, makanya muncul dari dalam bumi, seraya mengucapkan pujian, bagus sekali. Karena Mahapratibana datang hendak memohon ajaran, ia hanya mendengar suara. Maka sekarang Buddha Sakyamuni mulai memberi jawabannya. Mahapratibana, sekarang Buddha Prabhutaratna dalam stupa mustika, datang bersama dengan stupa mustikanya, adalah demi mendengarkan pembabaran sutra teratai di dunia saha. Sehingga beliau datang bersama dengan stupa mustikanya. Dan beliau berbicara dari dalam stupa mustika, mengucapkan pujian, bagus sekali. Mereka sangat bersuka cita dapat mendengar Dharma demikian.
Buddha Prabhutaratna yang berada di dalam stupa mustika juga bersuka cita. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahapratibana dengan mengandalkan kekuatan gaib dari Tathagata berkata pada Buddha, "Bagawan, kami sekalian berharap dapat melihat tubuh Buddha ini." Terpikirkan bahwa sekarang Buddha Sakyamuni dengan kekuatan yang dia miliki, sehingga mulai lagi. Berkata pada Buddha, "Bagawan, kami sekalian berharap dapat melihat tubuh Buddha ini." Bila di dalam terdapat raga utuh dari Buddha Prabhutaratna, kita semua mengharapkan demikian. Harapan kami adalah hendak melihat raga utuh dari Buddha Prabhutaratna. Inilah permohonannya. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasatwa Mahapratibana. Buddha Prabhutaratna ini memiliki ikrar yang dalam dan kuat. Ketika stupa mustikaku demi mendengarkan sutra teratai muncul di hadapan para Buddha. Mahapratibana ini adalah Bodhisattva agung, sehingga Buddha Sakyamuni kembali memanggil Bodhisattva Mahasatwa Mahapratibana. Ini artinya Bodhisattva agung. Mahapratibana. Buddha Prabhutaratna ini memiliki ikrar yang dalam dan kuat. Ketika stupa mustikaku demi mendengarkan sutra teratai muncul di hadapan para Buddha, Buddha mulai berkata kepada Bodhisattva Mahapratibana bahwa Buddha Prabhutaratna ini memiliki ikrar yang dalam dan kuat. Ikrarnya yang dalam dan kuat adalah demikian. Ketika stupa mustikaku demi mendengarkan sutra teratai, dengan sendirinya akan muncul di hadapan semua Buddha di persamuhan tempat pembabaran sutra. Buddha memberitahukan Bodhisattva Mahasatwa Mahapratibana. Buddha Prabhutaratna ini memiliki ikrar yang mendalam dan kuat. Buddha memberitahukan Mahapratibana bahwa Buddha itu pada kehidupan lampau memiliki ikrar yang dalam dan kuat. Dalam kehidupan Buddha Prabhutaratna sebelumnya, sangat lama sekali, beliau telah membuat ikrar ini. Kehidupan lampau mengacu pada kalpa-kalpa jauh yang lalu. Di tanah timur, mustika kemurnian, pada masa itu, dahulu kala, pada kehidupan sebelumnya, beliau membentuk ikrar yang mendalam ini. Ketika stupa mustikaku demi mendengarkan sutra teratai muncul di hadapan para Buddha, Prabhutaratna memiliki ikrar yang kuat, serta Mahapratibana kembali bertanya tentang kemunculan stupa Buddha dan ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Ketika stupa mustikaku demi mendengarkan sutra teratai muncul di hadapan para Buddha, Buddha Prabhutaratna memiliki ikrar yang kuat. Mahapratibana mengatakan masih harus lebih mengejar lebih ke dalam. Oleh karena itu, Mahapratibana mengatakan harus mengundang lagi stupa Buddha muncul. Sang Buddha mulai akan menjelaskan kemunculannya kembali. Ikrar hati dari Buddha Prabhutaratna, ikrar hatinya masih ada. Masih ada. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Sekiranya ada orang yang ingin tubuhku diperlihatkan kepada 4 kelompok siswa, maka para Buddha belahan raga dari Buddha itu yang sedang membabarkan Dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru. Semuanya
mesti kembali dan berkumpul pada satu tempat. Setelah itu, tubuhku baru akan muncul. Ini adalah ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Saat ini, Mahapratibana bertanya, mau melihat keseluruhan tubuh dari Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna tidak hanya memunculkan stupa mustikanya di depannya. Namun, jika semua orang ingin memperlihatkan keseluruhan tubuhku kepada 4 kelompok siswa, syarat beliau adalah Buddha itu harus membabarkan sutra teratai belahan raga Buddha itu pada 10 penjuru dunia Buddha ini. Semua mesti berkumpul pada satu tempat. Ini adalah ikrar hati dari Buddha Prabhutaratna. Para Buddha belahan raga dari Buddha itu yang sedang membabarkan Dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru. Itu menunjuk pada Buddha yang sekarang sedang membabarkan sutra, di mana para Buddha belahan raganya secara luas membabarkan segala dharma pada dunia-dunia di 10 penjuru, guna menyadarkan para makhluk. Buddha itu adalah seperti Buddha Sakyamuni. Belahan raganya berada di 10 penjuru dunia. Secara luas membabarkan sutra teratai tempatnya. Belahan raga Buddha juga seharusnya datang berkumpul. Ini adalah ikrar hati beliau. Oleh karena itu, perlu. Semuanya mesti kembali dan berkumpul pada satu tempat. Berharap para Buddha belahan raga dapat muncul dan berkumpul. Terus menunggu para Buddha belahan raga untuk berkumpul bersama. Satu tubuh yang membagi menjadi ratusan ribu koti tubuh. Sekarang berkumpul di sini, menghimpun banyak menjadi satu kembali. Makanya dikatakan semuanya mesti kembali. Semuanya mesti kembali dan berkumpul pada satu tempat. Belahan raga dari para Buddha semuanya kembali, berkumpul di satu tempat. Berharap para Buddha dengan belahan raga dapat berkumpul. Inilah persyaratan dari Buddha Prabhutaratna untuk bisa melihat tubuhku, yakni Buddha yang membabarkan sutra teratai. Dia yang dijunjung beserta Buddha belahan raga dari 10 penjuru juga harus muncul dan juga berkumpul bersama di satu tempat. Inilah harapan dari Buddha Prabhutaratna. Harapan untuk bisa melihat begitu banyak Buddha belahan raga. Bisa berkumpul bersama di satu tempat. Terus menunggu para Buddha belahan raga untuk berkumpul bersama. Harus terus menunggu untuk bisa melihat Buddha Sakyamuni menyebar ke 10 penjuru. Belahan raga yang membabarkan Dharma akan berkumpul kembali. Satu tubuh yang membagi menjadi ratusan ribu koti tubuh. Inilah yang kita sering katakan, ratusan ribu koti tubuh jelmaan. Benar, ratusan ribu koti tubuh jelmaan. Asalkan ada semangat dan filosofi tersebut, semangat dan filosofi yang sama. Maka seperti ini juga sudah merupakan tubuh jelmaan. Ini merupakan harapan dari Buddha Prabhutaratna, agar Buddha dalam tubuh jelmaannya dapat berkumpul. Setelah itu, tubuhku baru akan muncul. Para Buddha ini, para Buddha dengan tubuh jelmaan sudah berkumpul semua. Buddha Prabhutaratna baru akan menampakkan tubuhnya. Masing-masing memiliki ikrar. Harapan semua orang ingin melihat Buddha yang ada di dalam stupa. Seluruh tubuh Buddha
dan Buddha yang ada di dalam stupa juga ingin melihat belahan raga dari Buddha Sakyamuni yang telah berkumpul. Sekarang berkumpul di sini, menghimpun banyak menjadi satu kembali. Buddha dari 10 penjuru berkumpul di satu tempat. Menghimpun banyak menjadi satu kembali. Sehingga dikatakan, semuanya mesti kembali dan berkumpul pada satu tempat. Sesungguhnya disinilah letak prinsip kebenaran. Apakah semua orang masih ingat hari Minggu, tepatnya 2 hari yang lalu, bulan 9 tahun 2016, tempat pelatihan diri kita demikian berkumpul di Aula Jingse, baik yang dari Taiwan maupun dari luar Taiwan. Demikian banyak orang serentak melaksanakan pelatihan besar-besaran. Telah berkumpul bodhisatwa dari banyak tempat. Para insan ceci bodhisatwa dunia yang biasanya menggunakan semangat yang sama menapaki jalan bodhisatwa di tempat masing-masing. Sama halnya para insan ceci di luar Taiwan yang juga menapaki jalan bodhisatwa di negaranya. Tapi ketika di acara besar pelatihan bersama, mereka berada di negara manapun. Mereka berkumpul di tempat pelatihan mereka untuk berlatih bersama. Teknologi sekarang bisa mewujudkan kekuatan gaib. Mereka berada di Afrika, Cina, Australia, Amerika. Mereka berada di 7-8 negara. Puluhan tempat pelatihan di luar negeri. Tempat pelatihan mereka, demikianlah mereka berkumpul di tempat tersebut. Dapat bersama mendengarkan dimanapun tempat pelatihan di Taiwan melalui tautan video interaktif. Mereka dapat mendengarkan bodhisatwa dari berbagai tempat berbagi tentang pengalaman mereka. Pada akhirnya, giliran saya berbicara. Tidak pernah meninggalkan Gria Jingse. Saya berada di tempat ini, sama menggunakan teknologi tautan video. Semua orang dapat mendengarkan. Pada saat yang sama, setelah saya selesai berbicara, ketika saya pergi dan berjalan menyusuri lorong, mendengarkan seseorang melaporkan kepada saya. Relawan Afrika Selatan sangat bersuka cita. Apakah Afrika Selatan mendengarkan? Ada. Ketika guru memuji Afrika Selatan, orang-orang Afrika Selatan di sana sangat bersuka cita. Telah menanggapi kembali. Semua orang penuh semangat mendengarkan guru memuji. Bodhisatwa Afrika begitu tekun, begitu bersungguh hati, dan begitu bersemangat. Mereka sangat sukacita mendengarnya. Lihat, inilah kekuatan teknologi sekarang. Buktinya berbicara di sini. Mereka mendengar di sana. Biasanya setiap orang berada di tempat masing-masing, mengamalkan sesuai dengan ajaran yang mereka dengar. Mereka menerapkannya di tempat mereka masing-masing, terus saling memberi semangat dan saling mewariskan, saling meneruskan, saling berupaya bersemangat, terjun ke tengah orang banyak. Mereka mempraktikkan di jalan bodhisatwa, menjalin jodoh baik di dunia ini. Kerisauan para makhluk, mereka pergi untuk menghiburnya. Mereka bersumbangsi bagi penderitaan para makhluk. Ini semua adalah sedharma. Orang yang tak terhingga menggunakan dharma ini dengan sebersit niat yang sama, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, menjadikan misi guru sebagai misi diri sendiri. Dengan niat batin yang sama,
tekad dan ikrar, mempraktikkan di jalan Bodhisattva. Waktu pelatihan bersama, waktu mereka telah tiba, mereka akan berkumpul di tempat pelatihan masing-masing. Mereka berkumpul bersama untuk melakukan pelatihan diri, mendengar dharma yang sama. Ini bukankah seperti di masa Buddha Sakyamuni? Bagaimana mengumpulkan belahan raga? Ini adalah ikrar Buddha Prabhutaratna, dimanapun sutra teratai dibabarkan. Artinya, dimanapun nilai kebenaran ini diajarkan, di sanalah stupa mustika akan muncul. Buddha Sakyamuni hendak mengajari kita semua dengan sifat hakiki tata hata. Di dalam batin kita semua ada stupa puncak burung nasar. Dalam batin setiap orang sejak masa lampau yang lama berlalu, kita sudah memiliki Buddha Prabhutaratna di masa lampau. Kita semua memiliki Buddha Sakyamuni di masa sekarang. Pendiri dari ajaran ini di dunia saha. Sekarang Buddha ingin membuka pintu batin kita sama seperti membuka stupa. Membuka stupa untuk menunjukkan prinsip kebenaran. Kita semua harus bisa melihat diri sendiri dan mengetahui bahwa di dalam batin kita ada sifat hakiki tata hata. Apakah sifat hakiki tata hata juga sudah ditunjukkan? Bila sifat hakiki tata hata kita sudah ditunjukkan, maka di tempat ini sudah ada banyak Buddha masa depan yang menerima ajaran dari Buddha Sakyamuni. Semangat itu sudah disebarkan dalam sifat hakiki tata hata setiap orang. Saya tidak tahu akan hal ini. Ini tergantung pada orang yang menerima ajaran Buddha. Jadi, Buddha Prabhutaratna memiliki harapan seperti ini. Agar stupa mustikaku mau muncul, pertama-tama harus mengumpulkan belahan raga Buddha. Tempat di mana sutra teratai akan dibabarkan. Belahan raga Buddha harus dikumpulkan, yaitu mendengar sutra dan membabarkan dharma. Niat pikiran dari semua orang. Apakah dharma akan diserap di dalam hati? Jika ada, sifat hakiki yang demikian adanya dari setiap orang seharusnya membangkitkan sendiri. Oleh sebab itu, dengan demikian, kembalinya dan berkumpul pada satu tempat. Dengan sendirinya, tubuh Buddha Prabhutaratna. Tubuhku baru akan muncul. Aku di sini adalah Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna adalah aku, yaitu kita semua. Hakikat kebudahan diri kita secara alami akan muncul. Maksud dari tubuhku yang disebutkan oleh Tathagata Prabhutaratna adalah tubuh Dharma yang utuh dari Tathagata yang terang sempurna, murni dan menakjubkan, di mana saja selalu nyata dan benar. Dimiliki bersama oleh para Buddha pada 10 penjuru dan 3 masa. Ini adalah yang dikatakan sebagai tubuhku. Ini tubuh Dharma yang utuh dari Tathagata adalah setiap orang memiliki sifat hakiki kebudahan. Maka dimiliki bersama oleh para Buddha pada 10 penjuru dan 3 masa. Tubuh Dharma yang utuh dari Tathagata yang murni dan menakjubkan, di mana saja selalu nyata dan benar. Dari Buddha Prabhutaratna sebenarnya juga adalah dimiliki bersama oleh para Buddha pada 10 penjuru dan 3 masa. Oleh karena itu, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Ketika stupa mustikaku hingga tubuhku baru akan muncul
adalah kata-kata harapan dari Prabu Taratna. Berharap mengumpulkan belahan raga hingga muncul memiliki 3 arti. Jadi, ketika stupa mustikaku hingga tubuhku baru akan muncul adalah kata-kata harapan dari Prabu Taratna. Maksud dari kata-kata harapan dari Prabu Taratna yaitu saat ini Buddha Prabu Taratna ketika beliau akan menampakkan wujud Buddha kuno muncul di masa sekarang. Ini adalah ungkapannya, yaitu berharap mengumpulkan belahan raga hingga muncul, memiliki 3 arti. Menyatakan 1. Menyatakan apabila persamuhan sempurna ingin membuktikan sepenuhnya kalau keseluruhan tubuh dari Prabu Taratna berada di dalam stupa, maka harus menggunakan keseluruhan tubuh Sakyamuni. Barulah dapat melihat keseluruhan tubuh Prabu Taratna. Inilah fungsi dihimpun kembali pada esensi. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada satu karakteristik. Jadi, begitu stupa mustika terbuka, Prabu Taratna dan Sakyamuni duduk bersama pada satu tempat duduk, berharap mengumpulkan belahan raga hingga muncul. Yang pertama untuk menyatakan, ini adalah persamuhan Dharma dari ajaran sempurna. Persamuhan sempurna ingin membuktikan sepenuhnya. Persamuhan Dharma dari pengajaran sempurna ini berhasil dibuktikan di tempat ini. Ini adalah makna yang pertama. Maka Buddha Prabu Taratna keseluruhan tubuhnya berada di dalam stupa. Beginilah keseluruhan tubuhnya harus dapat diperlihatkan, memperlihatkan tubuhnya. Itu terjadi pada persamuhan agung dari pengajaran sempurna ini. Beliau datang sebagai saksi, maka harus memperlihatkan keseluruhan tubuhnya, hingga memperlihatkan keseluruhan tubuhnya, agar dapat terlihat ini sebagai pertanda. Fungsi dihimpun kembali pada esensi yang biasanya sering dipergunakan adalah yang tadi sudah dijelaskan. Bodhisattva sangat bersungguh hati dan menyumbangkan tenaganya, bersumbangsi ke setiap tempat yang dibutuhkan, mempraktikkan ajaran dengan tindakan nyata. Mempraktikannya dengan tindakan nyata ini dapat kita kembalikan ke sifat hakiki yang demikian adanya. Kembali kepada hal-hal yang esensi ini, mengubah fungsi untuk kembali kepada esensi. Anda bersumbangsi tenaga, mengeluarkan tenaga, mengangkat barang yang sangat berat ini, dan mengembalikan ke tempat asalnya dengan rapi. Ini adalah sesuatu yang terlihat oleh kita. Tetapi kita harus mengeluarkan tenaga tersebut. Inilah yang disebut fungsi. Anda bersedia bersumbangsi. Ini adalah yang disebut berfungsi. Dengan bersumbangsi, kita akan kembali kepada esensi ini. Dengan adanya esensi, barulah ada tenaga. Karena adanya sifat hakiki yang demikian adanya, barulah kita dapat mewujudkan metode pengajaran dan pewarisan Dharma ini. Bahkan, mempraktikannya dengan tindakan nyata, merealisasikan dalam kerumunan orang banyak. Dari dulu hingga sekarang hanya ada satu karakteristik. Sejak dahulu, kala sampai sekarang tetap sama. Wujud dan esensi adalah satu. Maka, jadi begitu stupa mustika terbuka, Prabu Taratna dan Sakyamuni duduk bersama pada satu tempat duduk. Jika stupa terbuka, dapat terlihat Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabu Taratna. Buddha Prabu Taratna memberikan duduknya agar bisa duduk bersama Buddha Sakyamuni.
Ini adalah makna pertama. 2. Jika ingin menunjukkan tubuh Dharma atau Dharma kaya yang tiada muncul dan lenyap, mesti ada tubuh perubahan atau nirmana kaya yang datang dan pergi. Dari Dharma kaya membangkitkan nirmana kaya, lalu menghimpun nirmana kaya kembali ke dalam Dharma kaya. Satu adalah tak terhingga, dan tak terhingga adalah satu. Membuat agar dapat melepaskan pandangan akan kemunculan dan kelenyapan, fenomena dari kedatangan dan kepergian, satu atau banyak tiada rintangan. Barulah dapat melihat esensi dari tubuh Buddha, tubuh Dharma. Tidak ada tubuh Dharma yang muncul dan lenyap. Sebenarnya, mesti ada tubuh perubahan atau nirmana kaya yang datang dan pergi. Ada pergi dan ada datang. Buddha masa lalu menunjukkan parinirwana. Sebenarnya masih harus datang ke dunia untuk merespon pada dunia sesuai kapasitas. Bukankah telah sering dikatakan? Harapan dari para Buddha adalah tidak meninggalkan para makhluk. Oleh karena itu, tubuh perubahan yang datang dan pergi. Dari Dharma kaya membangkitkan nirmana kaya. Dari Dharma ini dan prinsip kebenaran membangkitkan tekad mulai merasakan penderitaan dari para makhluk. Tidak membiarkan para makhluk. Oleh karena itu, beliau harus akan datang dan pergi. Jadi, lalu menghimpun nirmana kaya kembali ke dalam Dharma kaya. Adalah karena para makhluk tertutup oleh kegelapan batin, sehingga harus terus datang dan pergi tanpa henti untuk memberikan keteladanan. Datang menampakkan wujud, mendidik dan menunjukkan kepada para makhluk seperti ini. Lalu menghimpun nirmana kaya kembali ke dalam Dharma kaya. Dengan nirmana kaya ini memberikan pengajaran Dharma kembali pada sifat hakiki tata hata. Setiap orang memiliki, hanya perlu mengajarkan kepada Anda untuk kembali kepada Anda. Ternyata engkau juga bisa mencapai kebudahan. Jalan ini adalah harus mempraktikkan jalan bodhisattva. Ini adalah lalu menghimpun nirmana kaya kembali ke dalam Dharma kaya. Merupakan satu-satunya cara. Jadi, satu adalah tak terhingga, dan tak terhingga adalah satu. Semangat dan filosofi ini, Dharma, alam semesta dan alam Dharma, memiliki prinsip kebenaran yang sama. Sejak zaman dahulu kala hingga saat ini, prinsip kebenaran hanya satu. Jadi, membuat agar dapat melepaskan pandangan akan kemunculan dan kelenyapan. Semua orang harus melenyapkan pandangan akan kemunculan dan kelenyapan. Kemunculan itu adalah bagaimana dari kehidupan ke kehidupan. Tidak perlu takut, asalkan kegelapan batin dan delusi kita sepenuhnya dilenyapkan. Sesuai kapasitas datang ke dunia. Memberikan pengajaran kepada para makhluk, mengajar sesuai kapasitas, asalkan kita bukan datang dengan dibawa oleh kekuatan karma. Kita demi menyelamatkan para makhluk, asalkan kita melenyapkan kemunculan dan pelenyapan, melenyapkan samsara fragmentaris, samsara perubahan, maka tidak ada samsara apapun yang menjadi kegelisahan kita, sehingga fenomena dari kedatangan dan kepergian, yaitu satu atau banyak tiada rintangan, baik satu masa kehidupan, banyak masa kehidupan,
datang dan pergi tanpa merintangi sifat hakiki kita. Sifat hakiki tata hata ini, walaupun kita sekarang adalah manusia awam, tata hata juga tidak ada terintangi. Yang terintangi adalah kegelapan batin dan kerisauan. Tata hata maksudnya tidak tergoyahkan, datang dan pergi dengan leluasa. Tiada samsara, tata hata tiada fenomena samsara. Setiap orang selamanya ada, asalkan kita tidak terpengaruh. Para Buddha dan Bodhisattva menggunakan ajaran tata hata, tidak ternodai. Tata hata manusia awam tertutupi oleh kegelapan batin, tidak bisa digunakan, sehingga kita demikian harus bersungguh hati menembus kegelapan batin dan kerisauan, sehingga tidak perlu khawatir. Satu atau banyak tiada rintangan, barulah dapat melihat esensi dari tubuh Dharma. Jika kita bisa demikian, baru benar-benar dapat melihat esensi dari sifat hakiki tata hata. Sebenarnya, jika kamu melenyapkan samsara fragmentaris dan samsara perubahan, pasti dapat melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin, terbebaskan. Demikian tidak ada lagi kerisauan dan kegelapan batin. Maka sifat hakiki tata hata kita akan muncul. Jika ingin mengumpulkan tubuh Dharma dari 10 penjuru, mesti mengubah tanah kotor dari dunia saha ini, menghapus kondisi batin yang baik atau buruk, kesadaran yang menjadi hambatan, perasaan akan diri sendiri dan orang lain, barulah dapat melihat kondisi sebenarnya daripada wujud sejati. Makna ketiga, yaitu jika ingin mengumpulkan tubuh Dharma dari 10 penjuru, mesti mengubah tanah kotor dari dunia saha ini, menghapus kondisi batin yang baik atau buruk. Bagaimana mengumpulkan tubuh Buddha ini? Mesti mengubah tanah kotor dari dunia saha ini, yaitu batin kita. Batin yang ternodai harus dihapus. Harus dihapus, menghapus, sepenuhnya dihapus. Harus menghapus kondisi batin yang baik atau buruk, sehingga kesadaran yang menjadi hambatan akan menjadi hambatan kita. Asalkan sampai pada kesadaran ke-8, menghapus kesadaran ini, kita baru bisa menembus kesadaran ke-9. Kesadaran ke-8 ini merupakan kesadaran karma, masih menyekat dan merintangi perasaan akan diri sendiri dan orang lain. Setelah semua penderitaan ini dihapus, barulah dapat melihat kondisi sebenarnya daripada wujud sejati. Maka, kondisi sebenarnya daripada wujud sejati, kesadaran ke-9 akan muncul. Inilah berharap mengumpulkan belahan raga hingga muncul. Ada 3 makna ini. Kita bisa bertemu dengan Buddha Prabhutaratna. Selanjutnya, masih ada sekumpulan prinsip kebenaran. Sehingga kita mendengarkan sutra harus terus-menerus. Bukan hanya sekedar mendengarkan. Jangan melekat. Setelah mendengarkan, belajar melepas. Telah berlalu. Benar tidak? Apakah demikian? Setelah mendengarkan, Dharma harus tersimpan dalam batin. Ini dinamakan tidak ada kebocoran. Dharma harus tersimpan dalam batin, melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Ini memerlukan kita untuk senantiasa lebih bersungguh hati